Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saat ini Jumat malam 20 Februari 2026. Waktu begitu cepat, terus waktu berjalan. Tapi mari langkah kita menuju kerajaan sorga. Kita melangkah di dalam firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Ada pertentangan antara Saduki dan Farisi. Ya, sedangkan dikatakan orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit, dan kata firman Tuhan akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Semua apa yang tertulis dalam Alkitab akan dikenapi. Dan satu mari kita menjadi pelaku firman. Kita imani firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi Alkitab untuk kita imani dan kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan nyanyikan pujian. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris aku punya, dan aku imani akan firman-Mu Bapa. Ku berharap selalu cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Amin, haleluya. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itulah janji Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Aku cinta firman-Mu, setia dan taat pada firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kehidupan, sumber kebenaran. Ampuni Bapa segala dosa, segala salah, ampun. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini, malam yang diberkati Tuhan, rindu hatiku selalu bacakan firman-Mu Bapa, supaya imanku makin bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Sungguh sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya selalu kita dapat kekuatan. Di dalam Yesus ada pengharapan, karena orang yang mati di dalam Kristus nanti akan bangkit. Sudah nanti kita membaca firman Tuhan bahwa ada pertentangan bagi orang Saduki Farisi. Mereka banyak tidak percayakan Alkitab, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Janji Tuhan 1 Tesalonika 4:16,
pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Tidak perlu takut akan kematian, karena orang yang mati di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sungguh kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Saya sudah katakan, saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus, karena saya mau minta sama Tuhan rapture Bapak di ayat 17. Dikatakan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ku mau setia, percaya akan firman Tuhan, dan kita mau taat. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Pusat hidup kita Tuhan Yesus. Kita mau berjalan di dalam rencana Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Saya sudah minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya bukan menanti kematian Bapa, tapi saya menanti kedatangan Tuhan Yesus. Seperti di dalam Filipi pasal 3:20, kewargaan kita ada di dalam surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca saat ini Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Ada pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ya, kita bangga, sungguh kita merasa bahagia. Kita dipanggil, dipilih Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus sebenarnya tidak ada kematian, saudara. Sungguh, ya, kata Tuhan Yesus hanya tidur. Orang mati itu hanya tidur. Tapi setelah itu bangkit, saudara. Ya, mari kita baca firman Tuhan ayat 18. Datanglah kepada Yesus berapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada tidak ada kebangkitan. Ya, jadi orang Farisi dan orang Saduki itu bertentangan. Kalau orang Farisi percaya, tapi orang Saduki dia tidak percaya, saudara. Ya, guru, Musa menurunkan perintah ini untuk kita. Jika seorang mempunyai saudara laki-laki mati dan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak saudaranya, harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sudah mereka semua perempuan itu pun mati. Ya, ini saudara. Sengaja mereka tanya kepada Tuhan. Ingin tahu sejauh mana pengetahuan dan jawaban Tuhan Yesus. Pertanyaan dari orang Saduki karena mereka tidak percaya kebangkitan. Saudara. Tapi bagi kita yang taat kepada firman Tuhan, kita imani bahwa Yesus adalah Allah kebangkitan. Dia bukan Allah orang mati, tapi Allah bangkit. Kalau kita baca dalam Yohanes 11 ayat 25, saya mau baca supaya tidak salah, saudara ya. Yohanes 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Di dalam Kristus ada kebangkitan. Seperti tadi saya bacakan 1 Tesalonika pasal 4:16. Nanti penghulu malaikat berseru, sangkal Allah berbunyi, maka orang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit, ya. Jadi luar biasa. Jadi ini kasusnya, orang Saduki memberikan kasus. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia, mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian sampai ketiga dan seterusnya pada orang sampai 7. Dan nanti ya, pada waktu hari kebangkitan, bila mereka bangkit, siapa yang menjadi suami perempuan itu? Ya, mereka pikiran dunia, pikiran daging, inilah orang dunia, saudara. Kalau kita bicara orang dunia, tidak kaitkan dan tidak punya iman kepada firman Tuhan, jadi punya masalah. Jadi mereka bertanya, siapa nanti 7 orang yang sudah menikah sama dia? Ya, milih siapa ini?
suami perempuan itu, sebab ketujuhnya telah beristikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa roh beda. Ya, di dalam Kristus kerajaan Allah itu bicara kebenaran. Baca Roma 14 ayat 17, saudara. Kerajaan Allah itu bicara kebenaran, bukan bicara kawin mengawinkan, saudara. Ya, bicara kebenaran, dan ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Ya, untuk itu mari melalui firman-firman selalu kita digiring kepada suatu pemikiran tentang kerajaan surga. Digiring kita dibawa kepada suatu kebenaran dari Tuhan. Ya, makanya jangan sesat. Jadi di dalam Alkitab itu ada kuasa Tuhan. Sebab apabila orang bangkit antara mati, orang tidak kawin dan tidak kawinkan, melainkan hidup seperti mereka di surga. Karena tubuh kita nanti akan diubah dengan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita kawin mainkan di muka bumi. Tapi nanti kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kita baca dalam Filipi pasal 31. Ya, tubuh kita akan diganti dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan pikiran daging, bukan pikiran dunia. Bukan pikiran manusia kita pakai. Tapi kita konsep kerajaan Allah. Ya. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidaklah kamu baca di dalam kitab Musa. Dalam cerita saya buka Alkitab ini. Tentang Semak Duri. Bagaimana bunyi firman Allah kepadanya. Akulah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, bukan orang mati, melainkan orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Wow. Demikian kita kalau tidak percayakan firman Allah, kita menjadi orang sesat. Tapi puji Tuhan, kita adalah orang yang hidup di dalam firman Allah. Kita percaya kepada apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu adalah sumber kebenaran. Kita merasa berterima kasih kepada Tuhan. Karena di dalam Kristus ada kebangkitan. Allah kita bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Artinya, kita yang percaya kepada Tuhan nanti kelak akan mendapatkan hidup yang kekal. Surga buat selama-lamanya. Maka jelas Alkitab ini adalah suatu firman Allah. Sudah kanonisasi. Sudah legal standingnya firman Allah kebenaran. Sudah. Dan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu mari Bapak Ibu kita mau setia sama Tuhan. Tidak ada perlu ketakutan orang di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus ada kebangkitan. Dan kita makin hari makin cinta Tuhan. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita menikmati hidup kekal surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tiap pasal ayat baris, oh aku percayakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ia perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin. Haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita mau banyak berjaga dan berdoa, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah orang mati, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan orang hidup. Artinya, mari kita mau hidup semangat bagi Tuhan. Kita mau selalu hidup di dalam firman Tuhan.
Kita mau selaras dengan firman Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Jadilah pelaku firman. Sehingga nanti kalau Tuhan panggil kita, ada janji Tuhan, kita akan bangkit dan hidup di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.